Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R6I dari Universitas Indarpasta PGRI. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sikap yang di mana di sini bermata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Syaifuddin SE MM. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Narisya Febrianti dengan NPM 202114500666 sebagai presentator keempat. Kemudian ada saya sendiri, Maria Kota Delena dengan NPM 202114500693 sebagai presentator pertama. Kemudian ada Muhammad Fadila dengan NPM 202114500702 sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir ada Salma Anisya Chandran dengan NPM 202114501323 sebagai presentator kedua. Baik, masuk saja ke materi. Di sini materi yang pertama itu ada pengertian sikap. Apa sih pengertian sikap? Bersikap adalah suatu ekspresi seseorang untuk merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa yang mereka lihat. Atau sikap di sini tuh diartikan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi seseorang terhadap apa yang mereka lihat. Jadi kata sikap ini di sini sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Jadi sikap itu biasanya dimulai dari sebuah perasaan yang dimana nanti merujuk pada respon atau tingkah laku kita terhadap apa yang kita lihat. Kemudian ada komponen sikap. Komponen sikap di sini terdiri ada 3, komponen kognitif, komponen afektif, dan yang terakhir ada komponen konaktif. Komponen kognitif sendiri itu terdiri dari lebih merujuknya kepada ide-ide, anggapan atau pengetahuan. Contohnya, kalau misalkan kita mempunyai pengetahuan tentang apa sih manfaat dari kita mengkonsumsi makanan-makanan organik, itu kan pasti membuat tubuh kita menjadi lebih sehat kan. Berarti banyak orang yang mengambil sikap bahwa mereka lebih memilih mengkonsumsi makanan organik demi kesehatan tubuh mereka. Kemudian ada komponen afektif yang dimana lebih condong ke emosi atau perasaan. Gitu. Jadi lebih menggambarkan seseorang itu suka atau tidak suka eh, atau disukai atau tidak disukainya terhadap suatu objek yang ada di sekitarnya. Jadi contohnya misalkan seperti mood seseorang gitu. Misalkan mood kita dari pagi memang lagi tidak bagus atau lagi jelek aja gitu. Otomatis biasanya kalau seperti itu tuh berpengaruh pada kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian ada komponen konaktif yang dimana ini lebih merujuk pada perilaku atau tindakan. Contohnya seperti generasi zaman sekarang, generasi Z, itu biasanya jika mereka menyukai seseorang lawan jenis, pasti mereka lebih menunjukkan perilaku mereka kalau mereka tuh sebenarnya menyukai gitu lawan jenisnya ini dengan apa? Dengan mereka bertindak memberikan bunga, memberikan coklat. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator kedua kita kepada Salma Anisya Chandran. Saya persilakan. Baik, terima kasih Maria Del. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang determinan sikap suatu objek, situasi, atau orang. Bisa dilihat, nomor 1 ada faktor fisiologis, yang kedua ada faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap, yang ketiga ada faktor kerangka acuan, dan yang keempat ada faktor komunikasi acuan. Selanjutnya ada tipe sikap. Tipe-tipe sikap itu ada sikap berorientasi pada respon, ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen terhadap organisasi. Baik,
Terima kasih Salma atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator ketiga kita, pada Fadil, saya persilakan. Baik, terima kasih Maria Adel. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori disonans kognitif. Disonans berarti suatu inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Teori ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dan berfokus pada bagaimana manusia mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika terdapat inkonsistensi antara ideologi kognitif dengan sikap dan perilaku. Tiap individu dibesarkan dengan pengajaran akan nilai tertentu. Melalui nilai tersebutlah, masing-masing individu akan memiliki keyakinan dan pemikirannya sendiri. Teori disonans ini dalam komunikasi merujuk pada konflik atau kondisi yang dialami seseorang ketika ada ketidakcocokan antara ideologi kognitif dengan sikap dan kelakuan. Jadi intinya kita akan cenderung mengalami perasaan tidak nyaman, bingung, bahkan cemas jika ada pemikiran atau keyakinan yang bertentangan. Teori disonans kognitif memiliki dua hipotesis dasar yang mendasarinya. Yang pertama, adanya disonans akan menimbulkan ketidaknyamanan mental dan memotivasi individu untuk mengurangi disonans dan mengembalikan konsonan. Yang kedua, yaitu untuk mengurangi disonans, individu akan berusaha menguranginya, serta menghindari situasi atau informasi yang cenderung meningkatkan disonans. Secara sederhana, disonans adalah ketidakkonsistenan elemen kognitif yang dapat berupa pengetahuan, opini, keyakinan, atau perilaku seseorang. Adanya ketidakkonsistenan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan mental dan motivasi individu untuk melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi atau menghilangkannya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi merupakan tanda organisasi yang dikelola dengan baik dan pada dasarnya merupakan hasil manajemen perilaku yang efektif. Kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Ada perbedaan yang penting antara perasaan ini dengan dua unsur lainnya dari sikap pegawai. Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorang. Dari pengertian tersebut di atas, perasaan positif maupun negatif yang dialami karyawan menyebabkan seseorang dapat mengalami kepuasan maupun ketidakpuasan kerja. Merupakan masalah yang kompleks karena berasal dari berbagai elemen kerja. Misalnya terhadap pekerjaan mereka sendiri, gaji atau upah, promosi, supervisi, rekan kerja, ataupun secara keseluruhan. Baik, terima kasih Fadil atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Narisha. Kepada Narisha, saya persilakan. Baik, terima kasih Maria Adel. Materi selanjutnya yaitu tentang ungkapan karyawan dalam ketidakpuasan. Ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Misalnya, daripada berhenti, karyawan lebih suka mengeluh, tidak patuh, mencuri milik organisasi, atau melakukan sebagian tanggung jawab mereka. Secara umum, bentuk ungkapan ketidakpuasan yang diungkapkan dengan cara meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat usaha aktif atau konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, ada kesetiaan.
ketidakpuasan yang diungkapkan dengan cara pasif menunggu baiknya kondisi. Yang keempat, pengabaian. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Selanjutnya, merubah sikap. Sikap memiliki beberapa komponen yang saling mempengaruhi. Apabila Anda ingin merubah sikap Anda, maka harus merubah komponen sikap tersebut. Jika menginginkan perubahan yang besar, maka komponen sikap yang harus diubah harus menyeluruh. Begitupun sebaliknya. Yang pertama, di sini ada komponen kognitif, komponen afektif, dan kecenderungan perilaku. Pertama, komponen kognitif yaitu mengenai pola pikir individu. Untuk dapat merubah sikap melalui komponen ini, maka Anda harus mengalihkan atau mengganti kepercayaan-kepercayaan yang dipegang teguh oleh karyawan terhadap objeknya. Yang kedua ada komponen afektif. Komponen ini merupakan respon sikap yang dilakukan individu terhadap sesuatu hal dari luar. Yang ketiga, kecenderungan perilaku. Komponen ini secara sederhana diartikan sebagai perilaku yang selalu akan dipilih dalam menghadapi sesuatu hal. Mengubah komponen kognitif atau afektif dengan dapat menuju terjadinya perubahan pada komponen kecenderungan perilaku. Baik, terima kasih Narisha atas pemaparannya. Baik, itu tadi yang bisa kami sampaikan mengenai materi tentang sikap. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembahasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.